Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka beralasan bila mana majelis berpendapat dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP, maka para terdakwa diputuskan bebas dari segala dakwaan. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka kepada para terdakwa diberikan rehabilitasi berupa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Menimbang bahwa majelis hakim mengapresiasi baik seluruh pihak yang telah berperan dalam penuntasan perkara aku, baik penyidik, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, pengunjung sidang, dan terutama aparat keamanan dan kepolisian dibantu TNI yang secara bersama-sama telah menjaga kondusivitas persidangan. Perdebatan dalam ruang sidang adalah hal yang lumrah terjadi. Namun selalu mengingat pepatah orang tua kita, kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Menimbang bahwa terlepas dari apresiasi di atas, majelis hakim perlu mengkritisi penasihat hukum terdakwa yang bersikap tidak fair dalam perkara ini, yaitu menolak mendengarkan keterangan saksi mahkota dalam persidangan, namun memasukkan keterangannya dalam pembelaannya. Beda keterangan terdakwa Haris Azhar maupun keterangan terdakwa Fathia di dalam nota pembelaan masing-masing. Menimbang bahwa majelis hakim menukil peribahasa Latin yang berbunyi cogitationis poenam nemo patitur, yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya hal mana sejalan dengan pernyataan ahli filsafat Rocky Gerung yang bahwa kebebasan bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi. Menimbang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritik baik personalitinya maupun kinerjanya. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sering mendapat kritikan, cercaan, bahkan hinaan, baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya, juga fisiknya. Namun beliau tetap menjadi seorang yang rendah hati, tidak pernah menghiraukan semua itu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi beliau. Mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini. Saya baca amarnya. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari nomor 1 ya sampai dengan nomor 107 akan diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Fathia Maulidiyanti. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Cokorda Gede Artana SH MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johan Arifin SH dan Agam Syarif Baharudin SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang akan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis itu didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asmi SH Pak sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh Sandi Handika SHMA Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Kemudian amar putusan untuk saudara Fathiah kami bacakan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Fathiah Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa membebaskan terdakwa Fathiah Maulidiyanti dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari 1 sampai dengan 14 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 15 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 16 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 17, 18, 19 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 20 sampai dengan 67 dikembalikan kepada saudara Hedi Melisa. Barang bukti nomor 68 sampai dengan bukti 88 dikembalikan kepada saudara Dwi Partono. Kemudian barang bukti nomor 89 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 91 dikembalikan kepada saudara Paulus Parananto. Barang bukti nomor 92 dan 93 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 94 sampai dengan 107 terlampir dalam berkas perkara. Dan barang bukti nomor 108 dikembalikan kepada yang berhak. Dan barang bukti nomor 109 tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Cokora Gede Arlana SHMH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johar Arifin SH dan Agam Syarif Baharudin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota, dibantu oleh Sul Fikri SHMH sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh Sandi Handika SHMH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya.